Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban dari soal-soal tematik yang sudah kita kerjakan. Mulai dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, soal yang pertama mengenai perpustakaan sekolah. Nah, pertanyaannya ide pokok dari paragraf yang pertama ini. Kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Nah, ini kalimat pertamanya mulai dari tujuan sampai membaca. Ringkas kalimat utama tersebut menjadi ide pokok. Dan ide pokoknya tujuan perpustakaan sekolah. Seperti itu ya. Sama, soal nomor 2 juga. Temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Ya, mulai dari taman sampai Jawa. Ringkas, kemudian tentukan ide pokoknya. Jadi, ide pokoknya yaitu Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya seperti itu. Nomor 3, kunci jawabannya manfaat udara pagi yang masih bersih. Nomor 4, film adalah media baru untuk mengeksplor karya seniman di luar panggung pertunjukan. Nah, 2 contoh nilai yang terkandung pada Pancasila sila pertama. Yang pertama, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian saling menghormati antar pemeluk agama lain. Ya, bersikap toleransi, tidak membeda-bedakan agama satu dengan agama lain. Tidak memaksa temannya untuk memeluk agama kita atau sebaliknya. Kemudian 2 contoh nilai yang terkandung pada Pancasila sila kedua. Nah, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian 2 contoh nilai yang terkandung pada Pancasila sila ketiga. Nah, diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air, rela berkorban, kemudian memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian 2 contoh nilai yang terkandung pada Pancasila sila kelima. Mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Kemudian mengutamakan kesejahteraan sosial. Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kemudian selanjutnya batas wilayah Indonesia sebelah timur dan sebelah barat. Sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian sebelah barat Samudra Hindia. Nah, letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kemudian keadaan alam di Pulau Jawa itu ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Selanjutnya soal tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, ini langkah-langkah cara mengembangkan ide pokok. Nah, ini sudah Ibu tulis ya. Nanti Ibu kirimkan juga dalam bentuk PDF yang kita bahas ini ya. Mulai dari menentukan sampai menjadi kalimat yang padu. Mulai dari kita menentukan topik yang akan kita buat, kemudian menyusun kalimat-kalimat menjadi kalimat yang padu. Selanjutnya, nah, satu paragraf yang anak-anak tentukan sendiri itu nanti Ibu nilai ya. Nah, ini contohnya, misalnya ide pokoknya ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Nah, ini dikembangkan.
ide pokok yang sudah anak-anak buat. Selanjutnya, 2 ciri-ciri hewan vertebrata. Nah, ini ya, memiliki tulang belakang sampai dengan bentuk tubuhnya simetri bilateral. Selanjutnya, ciri-ciri hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang dan bentuk tubuhnya simetri bilateral dan simetri radial. 2 contoh hewan invertebrata: cacing, serangga, dan hewan-hewan lunak lainnya seperti cumi-cumi, ubur-ubur, gitu ya. Kemudian 2 contoh hewan vertebrata, ada ikan, ada amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ya, amfibi itu contohnya katak, reptil itu contohnya kadal, ular. Kemudian mamalia itu contohnya orang utan, kemudian sapi. Kita juga termasuk mamalia, manusia ya. Kemudian pengertian dan contoh dari jenis corak gambar cerita realis. Cerita realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Nah, contohnya lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Soleh. Kemudian gambar cerita kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, contohnya seperti gambar kartun yang berupa tokoh binatang atau manusia. Kemudian gambar cerita karakter. Bukan karakter ya, gambar cerita karikatur. Yaitu gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objeknya, menyajikan objek dan karakter yang lucu dan aneh. Gambar tersebut mengandung kritikan dan sindiran. Kemudian gambar cerita dekoratif. Nah, gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun umumnya tanpa menghilangkan ciri-ciri khas. Contohnya kain batik dan relief. Kemudian 3 fungsi tulang: menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat: mengonsumsi makanan sehat, minuman sehat, dan menjaga pola makan yang teratur. Nah, ini nama-nama dari tulang yang ditunjuk ya sesuai pada gambar. Nomor 1 itu tulang lengan atas, kemudian tulang pengupil. Tulang pengupil ini selurusan dengan jempol ya. Coba mana jempol? Ini jempol. Tulang pengupil itu selurusan dengan jempol. Berarti yang selurusan jempol apa? Ini ya. Nah, berarti nomor 2 ini namanya pengumpil ya. Kemudian kalau selurusan dengan kelingking, berarti ini namanya hasta, tulang hasta. Itu ya. Selanjutnya sampai nomor 15 itu tulang pergelangan kaki. Kemudian teks lisan adalah teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Nah, cara menentukan ide pokok dari teks lisan: dengarkan teks secara sungguh-sungguh, catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan, kemudian tentukan topik, kalimat utama, dan inti pembicaraan atau ide pokok dari teks lisan tersebut. Nah, kalau kita bahas ide pokok dari setiap paragraf ini paragrafnya ada 4 ya nak ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, karena keterbatasannya, Sidik memodifikasi motornya. Yang kedua,
Mobilitas dan produktivitas usaha Sidik terbantu oleh motornya. Nomor 3, Sidik sibuk memasarkan produk kerupuk miliknya. Kemudian nomor 4, paragraf 4, Sidik berhasil menjadi pengusaha kecil walaupun dengan keterbatasannya. Unsur-unsur dalam cover buku. Nah, ini ya, mulai dari jenis huruf sampai ke punggung buku. Nah, sesuai nomor unsur-unsur cover buku yang benar pada gambar di bawah ini. Mulai dari cover buku, cover belakang. Nih, cover belakang nomor 1 sampai dengan identitas buku, identitas punggung buku ya, ini sampai sini. Oke, selanjutnya gitu ya nak ya. Selanjutnya kita ke tema 1 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Nah, jawabannya, kesehatan sangat penting bagi manusia. Nomor 2, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat diharapkan tidak hanya di luar kelas. Nomor 3, nomor 3 ini 2 macam peta. Nah, banyak yang tidak membuka materi yang sudah Ibu sampaikan. Banyak yang malah cari di Google. Padahal jawabannya sudah ada di materi yang Ibu sampaikan. Jawabannya yaitu peta umum. Peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Itu jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya ini. Flora dan fauna yang terdapat pada Pulau Sumatera. Flora yaitu bungong, jeompa, kemudian bunga rafflesia, kemudian ada bunga kenanga. Faunanya harimau Sumatera, gajah, orangutan, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Kalimantan, floranya ada anggrek hitam, kemudian faunanya orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Nah, berdasarkan gambar, coba gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini buah merah dari Pulau Papua. Nah, ini namanya kuskus dari Sulawesi. Nah, ini bekantan dari Kalimantan. Nah, kalau ini yang pertama ini gambar damar ya, damar dari Sulawesi. Nah, kalau yang nomor 2 ini ebony dari Sulawesi, sama-sama dari Sulawesi ya. Nah, kalau peta sesuai gambar, ini peta Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Nah, artinya floranya ada ajang kelicung dan cendana. Kemudian faunanya ada komodo dan burung jalak dari Bali. Selanjutnya, 3 jenis keragaman di Indonesia. Ada seni, ada budaya, dan agama. Ya, itu dulu. Seni, budaya, dan agama. Kemudian nilai-nilai luhur Pancasila sila pertama dan ketiga. Nah, sila pertama hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Selanjutnya tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Nah, ini langkah-langkah dalam mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan, sama ya. Mulai dari
Baca teks sungguh-sungguh sampai menentukan ide pokok dan ditulis dalam sebuah tabel atau catatan. Kemudian langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, ini sudah Ibu tuliskan mulai dari catat informasi-informasi penting dan kembangkan menjadi teks yang baru. Nah, ini ide pokok dan hasil paragraf baru yang anak-anak buat itu sudah Ibu terima semua ya. Bagus-bagus semua. Nah, yang lebih bagus yang bisa dihafalkan ya Nak ya. Tapi yang belum menghafalkan juga nggak apa-apa. Kemudian 3 jenis otot. Nah, di sini ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian 5 jenis sendi pada tulang. Nah, ini ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan geser. Nih sudah ada penjelasannya. Kemudian macam-macam gerak otot. Nah, kemudian cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Nah, ini sampai meringankan nyeri otot. 2 jenis seragam cover. Cover berdasarkan kebutuhan buku, cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah, 3 contoh dari cover berdasarkan kebutuhan buku. Nah, ini ada 3. Cover buku pendidikan, cover buku masakan, cover buku cerita. Kemudian 2 contoh dari cover berdasarkan tampilan atau desain. Cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana. Kemudian cover penuh warna dan gambar. Nah, kalau pada contoh ini jenis cover buku pendidikan dan cover penuh warna dan gambar. Ada 2 ya jawabannya. Selanjutnya yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, cara menentukan ide pokok pada gambar. Nah, ini perhatikan. Kemudian sampai menjadi ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar. Ini ya. Nah, ini contoh berdasarkan gambar berikut ini. Ya, akan gambar berikut ini. Misalnya ide pokok yang akan anak-anak buat. Pak Budi sedang mengerjakan tugas dengan menggunakan komputer atau laptop. Boleh dikembangkan menjadi paragraf seperti ini. Kemudian nah ini misalnya ide pokoknya anak-anak SD Sin Karolus jalan santai. Ini contohnya ya Nak ya. Kemudian 4 jenis penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Ini retak dan patah tulang, skoliosis, lordosis, kifosis, ini kelainan tulang punggung, ada rakitis, kemudian ada osteoporosis. Nah, 3 jenis kelainan pada tulang punggung, skoliosis, lordosis, dan kifosis ya. Cara merawat alat gerak pada manusia dari makan makanan bergizi dan seimbang sampai berolahraga secara teratur. Nah, posisi duduk yang benar sudah Ibu terima. Sudah pada bagus ya. Bagaimana posisi duduk yang benar yang sudah anak-anak contohkan dan sudah anak-anak kirimkan kepada Ibu. Selanjutnya yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kuncinya yaitu program latihan yang aman dari ayahnya
dari ayahnya untuk Giuliano Store. Nah, nomor 2, ide pokoknya kejayaan kapal pinisi milik nenek moyang Indonesia. Nah, kalau nomor 3 ini seorang yang mengalami penyakit polio. Nah, polio itu adalah kelainan pada otot yang menyebabkan mengecilnya otot. Nah, ini karena adanya infeksi virus polio. Berbeda pada gambar di bawahnya. Nah, kalau gambar di bawahnya ini merupakan seseorang yang mengalami penyakit tetanus. Ini dia, gara-gara pemicunya bisa karena paku yang udah berkarat tertusuklah ke kaki seseorang sehingga terdapat bakteri Clostridium tetani. Ini yang menyebabkan penyakit tetanus. Ya. Nah, gambar berikut ini dia mengangkat beban berat. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah penyakit sakit pinggang apabila terus-menerus dilakukan, ya. Harus dikurangi ya mengangkat beban berat. Nah, kalau yang nomor 6, ini yang terjadi adalah apabila dilakukan terus-menerus akan menyebabkan penyakit skoliosis. Nah, tulang punggungnya itu membengkak ke arah samping ya. Samping yang menyebab karena posisi duduk yang tidak benar. Nah, ini cara-cara mencegah kelainan pada tulang. Nih. Ciri-ciri komik sampai mengandung cerita humor. Kemudian cara membuat komik. Ini dia. Sampai sini. Nah, kalau gambar ini nomor 1, ini pembuatan sketsa. Nah, ini pemberian tinta dan pewarnaan pada sketsa. Kalau yang nomor 3, ini pemberian teks. Nah, ini teksnya nih. Ini teksnya ya. Selanjutnya, nah ini penilaian 4.1. Kunci jawabannya yaitu berbagai julukan kota Purwokerto yang terletak di jalur selatan Jawa Tengah. Nomor 2, peristiwa badai meteor. Nomor 3, petani yang tekun dan mengetahui cara merawat tanaman padinya. Nah, yang keempat, komodo adalah hewan yang langka yang hidup di Pulau Komodo yang menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Itu ide pokoknya. Kemudian yang kelima, nah ini anak-anak kembangkan sendiri. Anak-anak cari ide pokoknya dan anak-anak kembangkan menjadi satu paragraf. Nah, ide pokoknya yaitu bermain sepeda. Seperti ini contohnya ya, Nak ya. Nah, kalau tugas PKT ini Ibu memberikan contoh ya. Nanti kurang dan lebihnya masih Ibu berikan poin setiap jawaban anak-anak. Nah, daya juang itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan dan upaya secara maksimal dan mengatasi segala kesulitan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, nomor 2, sikap-sikap seseorang yang memiliki daya juang tinggi yaitu ciri-cirinya semangat, pantang menyerah, tekun, rajin belajar, dan disiplin. Nomor 3, sebab misalnya pengalaman anak-anak itu sudah Ibu koreksi semua ya. Misalnya ini, ya misalnya. Misalnya ini bisa anak-anak baca. Kemudian, nah, mengapa dalam hidup manusia itu perlu adanya daya juang agar hidup ini penuh dengan semangat walaupun
sedang mendapatkan masalah atau kesulitan. Nah, nomor 5. Nah, jika melakukan sikap dengan berdaya juang dalam berbagai hal, maka yang diperoleh hal positif apa? Yaitu bisa mencapai cita-cita dan membanggakan orang tua. Nah, demikian pembahasan kunci jawaban tematik sampai tematik berapa ini? Tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, penilaian harian akan dilakukan pada hari Jumat. Diharapkan mulai besok anak-anak mempelajari semua materi yang sudah kita pelajari. Untuk nilai, Ibu akan sampaikan via WA pribadi anak-anak masing-masing. Siap-siap mulai besok ya nak ya. Demikian pembahasan kunci jawaban tematik pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun tidak mengerti, boleh anak-anak chat pribadi Ibu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Dadah.